berbicara tentang balance-nya itu Kak, Mm-mm. jadi memang kita manusia dinamikanya tuh kan spektrum emosi itu kan luas banget kan. Betul, betul. Kita pagi bisa bahagia, tiba-tiba siang karena hujan sedikit kita jadi marah-marah dan Iya, lain iya, iya. sebagainya kan. Mm-mm. Nah, cuman yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengelola apa Mm-mm. yang emosi yang kita punya, yang kita rasakan itu Mm-mm. dan melihat dari sudut pandang positif gitu. Oh, oke. Contohnya misalnya nih kan tadi Mm-mm. seperti saya bilang paginya kita lagi happy-happy ketawa-ketawa, Betul. tiba-tiba siang pas mau makan siang keluar nyari makan siang, Mm-mm. ternyata hujan gede gitu Oh, kan. iya, iya. Mm. Pasti kan kita marah-marah, tapi kalau Betul seandainya ya. kita dari kacamata yang positif, Mm-mm. kita memaknainya dengan sesuatu yang baik, itu Mm-mm. artinya contohnya daripada kita di tengah jalan kena hujan, mendingan Oh, iya, betul kena ya. hujannya pada saat ini kan. Jadi kita Iya. bisa Mm-mm. prepare membawa payung. Mm-mm. Jadi Mm-mm. melihatnya itu dari kacamata yang lain gitu loh, Kak. Mm-mm. Mungkin arti syukur dulu deh buat Kanet nih sebenarnya apa sih? Kalau buat aku pribadi, Mm-mm. syukur itu artinya menikmati dan apa ya, menjalani semua kegiatan ataukah semua kelimpahan yang sudah Mm-mm. diberikan kepada saya pribadi Ya. dan dan tentunya membagikannya kepada orang lain juga. Itu kalau konsep rasa bersyukurnya aku sih. Iya, iya, betul-betul. Dimana kita bisa juga bukan hanya menerima, tapi juga berbagi akhirnya ya Iya, di betul. apa yang telah kita dapatkan. Tapi Kak Anet tentunya juga yang jadi pertanyaan banyak orang, kenapa sih kita harus bersyukur? Kenapa bersyukur itu penting? Karena gini, kan sebenarnya bersyukur itu adalah salah satu sikap mental kan Mm-mm. ya. Tidak semua orang itu bisa mudah bersyukur gitu loh, Kak. Iya, betul-betul. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu sikap mental Mm-mm. yang bisa merubah cara pandang kita sih tentang kehidupan, Mm. tentang apa yang kita punya, Mm. apa yang kita miliki, dan berfokus pada hal-hal yang positif, Mm. yang tentunya itu akan merubah perspektif kita terhadap kehidupan dalam dunia ini. Betul, betul, betul. Ya, Tapi kalau misalnya ngomongin soal syukur, rasanya kan kehidupan sangat dinamis ya. ya Kadang-kadang betul. bahagia, kadang-kadang ada aja yang bikin Betul. kesel, bikin sedih gitu ya. Dan kelihatannya menemukan keseimbangan dalam antara Hmm, bahagia, syukur dan juga emosi-emosi lain. Karena kita percaya emosi yang lain pun penting begitu ya Kak Anet ya untuk bisa betul, dirasakan. Ini betul. gimana nih untuk bisa menemukan balance pointnya dalam kita menjalani hidup? Ya, jadi kalau berbicara tentang balance-nya itu Kak, Mm-mm. jadi memang kita manusia dinamikanya tuh kan spektrum emosi itu kan luas banget kan. Betul, betul. Kita pagi bisa bahagia, tiba-tiba siang karena hujan sedikit kita jadi marah-marah dan Iya, lain iya, iya. sebagainya kan. Mm-mm. Nah, cuman yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengelola apa Mm-mm. yang emosi yang kita punya, yang kita rasakan itu Mm-mm. dan melihat dari sudut pandang positif gitu. Oh, oke. Contohnya misalnya nih kan tadi Mm-mm. seperti saya bilang paginya kita lagi happy-happy ketawa-ketawa, Betul. tiba-tiba siang pas mau makan siang keluar nyari makan siang, Mm-mm. ternyata hujan gede gitu Oh, kan. iya, iya. Mm. Pasti kan kita marah-marah, tapi kalau Betul seandainya ya. kita dari kacamata yang positif, Mm-mm. kita memaknainya dengan sesuatu yang baik, itu Mm-mm. artinya contohnya daripada kita di tengah jalan kena hujan, mendingan Oh, iya, betul kena ya. hujannya pada saat ini kan. Jadi kita Iya. bisa Mm-mm. prepare membawa payung. Mm-mm. Jadi Mm-mm. melihatnya itu dari kacamata yang lain gitu loh, Kak. Mm-mm. Mm-mm. Kadang-kadang kita kan menyalahkan situasi dan kondisi yang membuat Betul. kita menjadi lebih cemas dan akhirnya tidak bersyukur kan. Mm-mm. Karena sebenarnya dari sudut pandang kita sendiri sih yang bisa menentukan bahwa kita itu alangkah baiknya kita melihat segala sesuatu yang positif dan bisa mensyukuri kejadian yang terjadi gitu loh. Mm-mm. Betul, betul. Tapi nih Kak Anet, untuk orang-orang yang memang agak sulit nih bersyukur. Mm-mm. Biasanya mau dibilang ya bersyukur seenggaknya kan gak kehujanan di jalan. Lebih Ya, mending hujan betul. duluan. Mereka ada Heeh. aja nih alasannya kadang Kak Anet. Ya kan Heeh. lapar, perut harus diisi. Terus gimana dong Denial. makannya segala macam denial. Ya. Nah, kadang ini juga secara tidak sadar, ini juga kita alami nih, entah dalam pekerjaan, entah dalam misalnya rejeki gitu ya. Harusnya kita Ya. mendapatkan proyek-proyek tertentu, tapi kok kelihatannya gagal nih dapetin, nyalahin keadaan dan segala macam. Bagaimana sebenarnya kita menyikapi antara satu hal memang kita butuh, tapi satu hal lagi kita memang harus bersyukur. Ya, jadi sebenarnya ini kan keterkaitan antara bagaimana kita bersyukur untuk memperkuat ketahanan kita terhadap tantangan hidup kan sebenarnya Betul, itu betul. poinnya. Mm-mm.
Nah, kalau seandainya kita lebih mampu untuk mengelola cobaan ataukah mengelola pilihan-pilihan yang ada pada Mm-mm. diri kita, Mm-mm. yang ada di depan kita, Mm-mm. itu kita pasti tahu bahwa setiap pilihan-pilihan itu ada punya konsekuensi-konsekuensi tertentu, ya Iya. kan? Setiap cobaan itu di balik semua masalah itu pasti ada pelajaran yang penting dan berharga Mm-mm. yang Mm-mm. kita bisa mengambil esensinya gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kalau seandainya kita terlalu banyak persumutan, Mm-mm. ya kan kesannya gitu Iya, kan, iya, iya, betul. kebanyakannya itulah kita kebanyakan melakukan persumutan, itu Mm. akhirnya kita emosi negatif kita itu lagi dominan, Mm. lebih dominan dibandingkan emosi positif yang akhirnya membuat kita tidak bersyukur gitu Kak. Iya, iya, iya. Baik, tapi kalau misalnya dari tadi kita udah ngomong nih gimana cara memanage-nya gitu, gimana kita Mm-mm. memilahnya. Tapi penasaran nih sebenarnya, kenapa sih Kanet bersyukur tuh penting untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi gini, bersyukur itu kenapa penting Kak? Karena satu, bersyukur itu bisa mensejahterakan pribadi kita. Sejahtera Jadi ya? Mm, jadi kita menjadi lebih bahagia, mm, menjadi lebih puas mm, dengan apapun yang kita punya. mm, mm, Jadi kita tidak memaksakan diri, tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. mm, Kita menikmati semua yang kita punya itu. mm, Itu dari bersyukur. Nah, mm. yang kedua adalah relasi kita dengan orang lain pun menjadi lebih baik. Iya, Relasi kita dengan lingkungan sekitar kita juga menjadi mungkin bisa menjadi lebih harmonis, iya, penuh makna karena dengan bersyukur kita punya peningkatan dalam toleransi. betul, betul. Nah, dengan bersyukur juga kita bisa meredam konflik yang mungkin saja bisa muncul, Mm, gitu Kak. mm, Lalu kemudian juga dengan bersyukur kita bisa meningkatkan produktivitas kita, entah sebagai pekerja, entah sebagai siswa, entah iya, sebagai iya. mahasiswa, Mm, entah sebagai ibu rumah tangga. mm, Itu bisa meningkatkan produktivitas kita. Kenapa? mm, Karena kita fokusnya ke hal-hal yang positif. mm, Dan tentunya itu akan membuat kita termotivasi untuk lebih berusaha lebih maju lagi, iya. berusaha untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Mm, Dan nah, dengan bersyukur itu juga kan sebenarnya kita bisa menjadi lebih optimis dalam menghadapi masalah kehidupan yang ada setiap hari dalam kehidupan kita. mm. Betul, betul. Tapi Kak, kita ngomongin soal optimis nih. Kadang ada aja Mm-mm. nih momen-momen di mana hari ini rasanya baru kehilangan pekerjaan, contoh. Atau Mm-mm, hari ya. ini baru kehilangan orang yang kita sayang. Kelihatannya Putus sulit, cinta lah. betul ya, Ya, gitu ya. Atau biasanya bisa juga ditinggal secara fisik gitu ya, ya, meninggal dunia kematian. begitu ya. Heeh. Nah, ini apakah optimis dan juga syukur ini tetap harus kita lakukan di saat-saat seperti itu? Tetap harus dilakukan. Kalau kita berbicara tentang kehilangan itu kan sebenarnya grieving itu kan tahapan-tahapannya ada kan ya kayak. Betul, betul. Nah, tapi kalau kita optimis Mm, bahwa kita life must go on, kita harus mm, tetap melanjutkan kehidupan meskipun tanpa orang-orang yang kita kasihi, mm, itu artinya kan kita mensyukuri mm, bahwa dengan kehidupan ini pun kita bisa tetap melanjutkan hidup gitu loh. Bisa mm, tetap bertahan, bisa tetap berkarya, bisa mm, tetap bersekolah, mm, bisa tetap menghidupi apa yang menjadi cita-cita kita, mm, gitu Kak. mm, Jadi memang optimis itu memang kan sebenarnya optimis itu kan emosi positif yang mm, mm. ada dalam diri setiap kita kan. Iya. Cuman terkadang optimis itu tertutupi Mm, dengan kesedihan-kesedihan, dengan mm, kecemasan-kecemasan, dengan gangguan-gangguan emosi lainnya itu loh. mm, Jadi makanya optimis itu menjadi tenggelam. mm. Iya, iya. Mungkin beberapa perdebatan dari orang-orang yang terutama yang lagi grieving gitu ya, lagi Mm-mm. kedukaan, ditinggal, mati dengan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka mungkin punya pikiran seperti ini, Kak. Kita lagi berduka nih, ditinggal. Kok suruh Mm-mm. bersyukur? Masa ya kita Mm-mm. mencukuri orang yang istilahnya yang pergi Meninggal gitu ya? ya yang Boleh pergi. nggak sih kasih kita waktu seminggu gitu untuk nggak usah bersyukur dulu deh. Ini biarin berduka dulu. Sebenarnya hal-hal seperti ini bisa nggak sih, Kak Anet? Sebenarnya bisa gini loh, Kak Hans. Hmm. Jadi kalau tentu kita kalau agak keluar sedikit ya Hmm, hmm, terkait hmm, dengan kalau untuk grieving. Jadi hmm, yang penting itu adalah mereka memaknai arti kehilangan dulu. hmm, hmm, Memaknai arti kehilangan, memaknai situasi kehilangan dulu, biarkan fase berdukanya itu diselesaikan dulu gitu loh, Kak. hmm, hmm, Jadi bukan berarti bahwa hari ini ada orang tua atau
keluarga yang meninggal, orang terdekat meninggal, terus besoknya disuruh optimis. Hmm, Tidak hmm. juga kan? Iya, iya, Kita iya. kan manusia bukan robot kan ya, Hmm, bukan juga Tuhan. Jadi biarkan dulu dia menikmati fase grievingnya itu, hmm, hmm. dan ketika sudah memang sudah lewat waktu yang kan biasanya gitu kita berikan mereka waktu Iya. sekiranya berapa lama gitu kan, dan Hmm, orang tersebut juga harus tegas terhadap dirinya sendiri, hmm. memberikan batasan waktu itu harus berapa lama. Nah, setelah itu baru kita menyuntikkan rasa optimis, kemudian rasa bersyukur, dan rasa perjuangan yang harus memang maju gitu loh Kak. Iya, iya, iya.